Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pada episode kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian di Gunung Semeru dari almarhum Hanafi yang meninggal di Gunung Semeru pada tahun 2009. Sebelum mendengarkan cerita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa untuk almarhum Hanafi agar diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari sama-sama kita simak ceritanya. Waktu itu pertengahan bulan Desember 2009. Mapala Indonesia mengadakan acara napaktilas Suhokgi ke Gunung Semeru. Suhokgi adalah seorang aktivis sekaligus menulis yang mendirikan Mapala UI, Mapala pertama di Indonesia. Suhokgi meninggal di usia yang relatif muda pada tanggal 16 Desember 1969, hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Suhokgi meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, karena menghirup gas beracun. Dalam acara napaktilas itu, pesertanya dari semua komunitas pecinta alam se-Indonesia. Mendengar kabar itu, Saha dan ketiga temannya, ada Faruk, Herman, dan Hanafi, berencana ikut serta dalam acara napaktilas tersebut untuk mewakili kota Jombang dan membawa nama Jago Adventure. Di antara mereka berempat, Hermanlah yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru. Jadi setidaknya mereka sudah ada teman yang sudah pernah ke sana dan bisa merangkul mereka yang belum pernah ke Gunung Semeru. Singkat cerita, setelah 1 hari sebelum pemberangkatan acara napaktilas Suhokgi, tiba-tiba Herman memberi kabar kalau dia tidak bisa ikut serta dalam acara tersebut. Mendengar kabar itu, mereka sedikit tersentak dan berunding kembali, karena di sisi lain kondisi keuangan mereka sangatlah menipis. Hanafi mencoba mengajak salah satu temannya untuk ikut menggantikan Herman, tapi temannya tidak bisa karena mendadak dan belum ada persiapan sama sekali. Di sisi lain, keuangan teman yang diajaknya itu juga menipis. Kemudian Hanafi mencoba merayunya lagi agar mau ikut dengan kata-kata, "Udahlah, ayo ikut. Masalah uang yang penting cukup untuk berangkat. Urusan pulang mah gampang." Tetapi temannya tetap tidak bisa ikut, karena di sisi lain dia juga tidak ada persiapan fisik sama sekali untuk mendaki ke Gunung Semeru. Akhirnya Saha, Hanafi, dan Faruk memutuskan untuk tetap berangkat bertiga. Keesokan harinya mereka berangkat dari Jombang ke Tumpang. Sesampainya di sana mereka sempat berdiskusi lagi karena keuangan semakin menipis. Dan di Tumpang mereka bertemu dengan peserta napaktilas lainnya. Kemudian Saha bertanya kepada Hanafi, "Gimana, Mang? Uangnya cukup nggak ya untuk kita ke Ranupani?" Amang adalah nama panggilan dari Hanafi. Lalu Hanafi menjawab, "Sebenarnya kurang. Ini cuma cukup kita sampai Ranupani doang. Dan untuk turunnya nggak cukup." "Terus gimana? Apa kita tetap berangkat?" tanya Saha kepada Hanafi. "Udah, kita tetap berangkat aja. Untuk turunnya gampang. Kita bisa numpang mobil sayur yang arah ke Lumajang. Nanti kita ke rumahku dulu. Baru setelah itu kita balik ke Jombang," jawab Hanafi. Tempat tinggal Hanafi adalah di Lumajang, tapi tinggal di Jombang untuk sekolah dan kuliah. Di sana dia tinggal dengan bibinya. Akhirnya mereka berangkat ke Ranupani dengan menaiki kendaraan hardtop bersama peserta napaktilas lainnya. Sesampainya di Ranupani, mereka berkumpul dengan peserta napaktilas lainnya dari berbagai daerah. Di Ranupani mereka sempat berunding lagi soal keuangan untuk turun. Dan
satu kata dari Hanafi yang masih diingat. Nanti setelah ini kita pulang ke rumahku dulu ya. Kalau udah sampai di rumahku dapat uang, terus kita balik ke Jombang. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Pada waktu itu pendakian Gunung Semeru gak seramai sekarang. Bahkan dulu tiket masuk pun belum ada. Perjalanan itu dibagi menjadi sekitar 7 kelompok. Saha, Hanafi, dan Faruk mendapat kelompok terakhir. Dan di kelompok itu kebanyakan para pendaki senior. Akhirnya pendakian pun dimulai. Mereka berjalan dengan pelan sambil sesekali break untuk membuat kopi. Mereka heran dengan para senior. Ternyata kalau jalan santai banget. Sampai sempat membuat kopi dulu karena saking santainya. Dan waktu itu mereka tidak ada kendala sama sekali. Kondisi mereka sangatlah fit. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Sampainya di situ, mereka break sambil merasakan indahnya danau Ranukumbolo. Semua orang pasti akan kagum dengan keindahan danau tersebut. Setelah puas beristirahat di Ranukumbolo kurang lebih jam 2 siang, mereka lanjut berjalan ke Kalimati. Di perjalanan mereka sangatlah have fun dan tidak lupa membuat kopi di sela-sela perjalanan, hingga sampailah mereka di Kalimati. Sesampainya di Kalimati, Hanafi sangat senang karena sudah bisa melihat puncak Mahameru. Di situ mereka mendirikan tenda dan beristirahat karena nanti jam 11 malam mereka berencana akan summit ke puncak Mahameru. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka semua bersiap-siap akan berjalan ke puncak Mahameru. Dan di kelompok ketujuh itu yang naik ada 5 orang termasuk mereka bertiga. Sebelum berjalan mereka sempat berpikir, ini beneran ya kita akan naik ke puncak? Mereka seakan-akan tidak percaya karena sewaktu di Kalimati kondisi mereka sudah sangat kelelahan. Berbeda dengan kondisi sebelum sampai di Kalimati tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan meminum suplemen agar bisa fit kembali. Sebenarnya waktu itu yang dikhawatirkan Saha adalah Faruk. Karena Faruklah yang lebih muda di antara mereka bertiga. Berjalan dengan langkah pelan, sampailah mereka di Arcopodo. Sesampai di situ langkah kaki semakin pelan karena kondisi jalan menanjak yang penuh pasir dan berdebu. Waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha. Tapi sebenarnya Saha tahu kalau kondisi Hanafi sangatlah kelelahan. Tapi dia tidak ingin membebani temannya dan Saha sebenarnya sudah menunggu kata-kata dari Hanafi. Kalau memang capek, ya nggak usah dilanjut, mending kita turun aja. Tapi Hanafi tetap bersikokoh untuk tetap lanjut berjalan ke puncak. Hingga akhirnya sampailah mereka di Cemoro Tunggal. Sesampainya di situ mereka senang, karena bisa melihat lampu-lampu dari pendaki lain yang sudah berjalan dulu di atasnya. Mereka merasa sudah berjalan paling belakang, padahal sebenarnya di belakang mereka masih ada pendaki lain. Akan tetapi jaraknya masih jauh. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan naik dengan posisi Faruk di depan, Saha di tengah, dan Hanafi di belakang. Terus berjalan ketika sudah sampai di pertengahan antara Cemoro Tunggal dan puncak. Di situ barulah terlihat kalau Hanafi memang benar-benar kelelahan. Dia terduduk letih sambil menatap ke bawah. Sedangkan Faruk sudah berjalan lumayan jauh di atasnya. Saha pun bertanya kepada Hanafi, "Mang, kalau memang capek kita turun aja gak apa-apa." Tapi Hanafi tetap ingin lanjut ke puncak dan bilang, "Kamu duluan aja susul Faruk, nanti aku nyusul." Mendengar itu, Saha berjalan duluan dan meminta Faruk untuk berhenti. Sesampai Saha di tempat Faruk, Hanafi menyusul. Dan kemudian Hanafi sampai di tempat Saha. Faruk kemudian berjalan lagi. Jadi jalan mereka saling susul-menyusul. Pagi telah tiba. Terlihat matahari mulai terbit menyinari perjalanan mereka.
dan di situ semua ego mulai terlihat. Faruk tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai di puncak. Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan, enak ya yang di bawah, yang gak ikut naik, bisa menikmati kopi. Saat itu Hanafi sedang terduduk sambil menatap ke bawah. Lalu Saha bilang, "Gimana, Mang? Aku duluan nyusul Faruk lagi ya. Nanti kamu nyusul aku." Hanafi pun mengiyakan. Lalu Saha berjalan duluan meninggalkan Hanafi dan menyusul Faruk. Sesampainya Saha di tempat Faruk berjalan, ternyata Hanafi tidak menyusulnya. Saha sudah berpikir kalau Hanafi memang benar-benar sudah kelelahan. Setelah lama menunggu, Saha dapat pesan dari pendaki yang mau naik. "Mas, ini Mas Saha yang dari Jombang ya?" "Iya Mas, betul," jawab Saha. "Tadi saya dapat pesan dari temannya yang di bawah. Katanya dia mau balik turun," kata pendaki yang akan naik itu. "Oh iya Mas, terima kasih ya," jawab Saha. Melihat Faruk yang udah berjalan jauh di atas, Saha bingung antara kembali turun atau menyusul Faruk di atas. Sementara puncak sudah terlihat dekat. Lalu Saha titip pesan kembali melalui pendaki yang akan turun waktu itu. "Mas, nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang, tolong bilangin ke dia kalau saya ke puncak dulu sebentar. Nanti saya susul setelah kembali dari puncak." Lalu Saha bergegas berjalan ke atas dan menyusul Faruk untuk ke puncak. Setelah sampai di puncak, Saha merasa menyesal karena tidak bisa berdiri di puncak Mahameru bersama-sama dengan Hanafi. Di puncak mereka hanya sedikit berdokumentasi. Yang penting sudah menunjukkan kalau mereka perwakilan dari Jombang yang sudah sampai di puncak Mahameru. Setelah itu Saha dan Faruk kembali turun untuk menyusul Hanafi. Setelah sampai di jalur Batu Rok, Saha melihat Hanafi sedang berjalan tertatih-tatih. Waktu itu hari sudah lumayan siang. Tadi yang niatnya Hanafi ingin turun menjadi batal karena mendengar pesan dari Saha yang dititipkan pada pendaki yang turun tadi. Hanafi berusaha naik ke puncak untuk menyusul Saha dan Faruk. Lalu Saha menghampiri Hanafi yang waktu itu berjalan tertatih-tatih. Kemudian Saha berkata kepada Hanafi, "Gimana Mang? Apa kita balik ke atas lagi biar kamu bisa sampai ke puncak? Tapi aku takut kalau ke puncak nanti asap udus gembel akan mengarah ke puncak," jawab Hanafi yang sedang kelelahan. Lalu Saha mencoba untuk membuat Hanafi agar tidak kecewa. "Ya udah Mang, gak apa-apa, di sini aja. Kamu udah sama seperti di puncak kok." Lalu Saha meminta Hanafi untuk membuka bendera yang dibawanya dan akan difoto untuk dokumentasi. Setelah berdokumentasi, Saha bilang, "Udah kan? Udah terpenuhi untuk sampai di Mahameru." "Lega ya rasanya bisa sampai di sini," jawab Hanafi sambil tersenyum. "Ya udah, sekarang udah waktunya turun. Ayo Mang, kita turun," ucap Saha. Mereka berdiri dari duduknya untuk bergegas turun. Tapi Hanafi tidak berdiri. Ia masih tetap di posisi duduknya berselonjoran. Akhirnya Saha mengurungkan niatnya untuk turun waktu itu dan berdokumentasi lagi. Tidak lama kemudian hal yang sama terulang lagi. Faruk sudah berjalan turun duluan, lalu Hanafi bilang pada Saha, "Kamu duluan susul Faruk, nanti aku nyusul." Sebelum Saha turun untuk menyusul Faruk, mereka bertemu dengan ketua kelompok 7 yang waktu itu juga akan turun. Melihat itu Saha sedikit lega karena Hanafi ada temannya di situ, dan dia bisa turun duluan untuk menyusul Faruk. Berjalan turun, Saha dan Faruk berniat menunggu Hanafi di pohon terakhir, yaitu Cemoro Tunggal. Setelah sampai di Cemoro Tunggal, Saha dan Faruk duduk untuk menunggu Hanafi. Lama menunggu, tapi Hanafi tidak juga terlihat.
Karena sangat capek dan angin sepoi-sepoi, mereka berdua tertidur di cemoro tunggal. Tidak lama kemudian mereka terbangun dan melihat Hanafi belum juga datang menyusul. Saha berpikir mungkin Hanafi sudah berjalan turun ketika mereka sedang tertidur tadi. Lalu Saha mengajak Faruk untuk turun. Ya udah Ruk, kita turun aja. Mungkin tadi Amang udah jalan turun pas kita tidur. Lagian Amang kan udah sama ketua kelompok tadi. Dan mereka berjalan turun. Sesampainya di Arcopodo, Saha dan Faruk sempat berhenti lagi karena masih ragu. Takutnya Hanafi masih di atas. Tapi setelah lama menunggu, Hanafi tidak kunjung datang. Mereka berdua memutuskan untuk berjalan turun dan menunggunya di Kalimati. Setelah sampai di Kalimati, Saha mendapat kabar dari pendaki yang turun kalau di atas ada pendaki dari Jombang yang digendong karena kelelahan. Tidak lama kemudian Saha melihat Hanafi sudah datang dan digendong oleh ketua kelompok. Melihat itu Saha langsung menghampirinya dan ganti menggendong Hanafi. Saha menggendong Hanafi ke shelter Kalimati. Setelah sampai di shelter, Hanafi langsung ditangani oleh tim medis Napaktilas dari UI. Ketika Hanafi sedang dalam penanganan tim medis, di sisi lain Saha dan Faruk sedang rapat dengan peserta Napaktilas lainnya dan membahas perjalanan untuk turun. Ketika sedang rapat, tiba-tiba terdengar suara Hanafi dari dalam shelter sedang mengerung. Mendengar itu, Saha cepat-cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan Hanafi. Ternyata di situ Hanafi terlihat sedang menggigil kedinginan hebat. Lalu Saha memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat. Sesampainya di tenda, Hanafi masih tetap menggigil kedinginan, sambil mengerung. Saha berpikir Hanafi sedang kesurupan. Lalu dia bacakan doa-doa sebisanya. Ketika Hanafi sedang menggigil kedinginan, Hanafi sempat sebut-sebut nama cewek baju merah. Nama cewek itu adalah Dian, peserta Napaktilas dari Jakarta. Mendengar itu, Saha bertanya kepada Hanafi, "Baju merah siapa, Mang?" "Dian, tak?" Tapi Hanafi tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Dian itu adalah wanita yang dikagumi Hanafi selama perjalanan Napaktilas itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu Saha sangat panik. Dia berpikir mungkin di dalam tenda ini terlalu pengap. Lalu Hanafi dibawa keluar tenda. Ketika sudah berada di luar tenda, tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberinya oksigen. Tapi oksigen dari tim medis tidak bertahan lama. Karena kehabisan bahan oksigen, Saha mencoba memberi pertolongan dengan memberi nafas buatan pada Hanafi dengan memompa dadanya. Kemudian meniup bagian mulutnya. Tapi busa yang keluar dari mulut Hanafi semakin banyak. Saha tidak berputus asa. Dia terus memberikan nafas buatan pada Hanafi sambil berkata, "Ini temanku. Aku gak mau kita pulang hanya berdua." Tidak lama kemudian busa yang keluar dari mulut Hanafi sudah mulai berkurang. Karena hari sudah mulai sore, banyak kelompok yang memutuskan untuk turun dari Kalimati. Dan mau tidak mau mereka harus membawa Hanafi untuk turun ke Ranukumbolo malam ini juga. Karena percuma kalau menunggu tim pertolongan dari bawah sampai sini. Keburu keadaan Hanafi semakin memburuk. Akhirnya Saha memutuskan untuk mencari kayu dan menandu Hanafi turun ke Ranukumbolo dengan dibantu teman-teman lainnya. Mereka semua pun berjalan turun sambil menandu Hanafi. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Saha merasa Hanafi sangat berat saat menandunya. Hal yang sama juga dirasakan teman-teman yang ikut membantu menandunya. Padahal tadi pas digendong di Kalimati tidak seberat ini. Rasanya yang dipikul itu seperti bukan Hanafi, tapi ada orang lain. Saha tidak ingin berpikir negatif. Mungkin memang dia sedang kelelahan karena memikul sambil membawa tas carrier.
Sesampai di Oro-Oro Ombo, mereka semua memutuskan untuk beristirahat karena kelelahan. Di situ Saha melihat wajah Hanafi semakin pucat. Dan Saha membasuh wajah Hanafi sambil berkata, "Mang, tahan ya Mang. Sebentar lagi kita sampai Ranukumbolo dan kita akan pulang bareng." Tak lama kemudian mereka lanjut berjalan hingga sampai di Ranukumbolo pada jam 2 malam. Beruntungnya pada tahun 2009 itu di Ranukumbolo sudah ada bangunan shelter. Dan Saha membawa Hanafi masuk ke dalam shelter tersebut. Waktu normal perjalanan dari Kalimati ke Ranukumbolo yang kurang lebih 4 jam, waktu itu ditempuh Saha dalam waktu 8 jam. Sesampai di shelter, mereka menidurkan Hanafi di dalam shelter. Dan teman-teman lainnya memasak untuk mereka. Mulai dari memasak air hangat, membuatkan teh, kopi, dan lain-lain. Tidak lama kemudian Hanafi sudah tidak menggigil lagi seperti sebelumnya. Tapi Saha tetap yakin kalau Hanafi masih hidup. Dia mencoba mendengar denyut nadi Hanafi dan masih terasa walaupun sangat lambat. Malam itu Saha dan Faruk tidur di dalam shelter bersama Hanafi dengan posisi Saha di sebelah kanannya dan Faruk di sebelah kirinya. Pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5 pagi mereka terbangun. Ketika mereka terbangun, Hanafi kemudian dicek keadaannya oleh tim medis Napaktilas. Mereka berdua keluar dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya. Ketika sedang berkumpul, tiba-tiba Saha mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi dan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Faruk percaya kalau Hanafi sudah pergi, tapi Saha tetap tidak percaya. Saha bilang pada Faruk, "Aku bisa percaya Amang tidak ada kalau kita sudah sampai di Ranupani." Karena tim pertolongan tidak kunjung datang ke Ranukumbolo, akhirnya Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan menandunya dengan kayu sambil dibantu teman-teman lainnya. Ketika ditandu, posisi Hanafi sudah menumpangkan tangannya di atas perut. Ketika sudah sampai di pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong. Lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah. Setelah Hanafi dibawa tim penolong ke bawah, teman-teman yang lain menenangkan Saha dan Faruk. "Sabar ya Bang." Tapi dalam hati Saha masih belum percaya sebelum dia sampai di Ranupani. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan turun. Pos demi pos mereka lewati. Dan sampailah mereka di pos 2. Di situ mereka bertemu dengan Om Don. Beliau adalah seorang fotografer. Lalu Om Don berkata kepada mereka berdua, "Sabar ya Mas. Mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa." Mulai dari situ Saha sedikit percaya kalau Hanafi memang sudah tidak ada. Tapi belum sepenuhnya percaya. Kemudian Om Don memotret mereka berdua untuk dokumentasi. Singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 mereka dapat sinyal. Kemudian Saha menelpon Babe untuk memberinya kabar. Babe adalah nama panggilan dari teman mereka bertiga asal Jombang. Dalam teleponnya Saha berkata, "Be, maaf ya, yang kemarin kita berangkat bertiga, sekarang hanya bisa balik berdua." Lalu Babe menjawab, "Maksudnya apa? Yang jelas lah kalau ngomong." "Ya, kita nggak bisa balik bertiga, Be," jawab Saha dengan sedih. Lalu Faruk menyahut HP-nya Saha dan bilang pada Babe dengan singkat dan jelas, Amang udah gak ada." Dari situ Babe tahu kalau Hanafi sudah tidak ada. Yang sebelumnya mereka tidak pernah menangis, seketika itu mereka menangis karena kepergian Hanafi. Setelah itu mereka berjalan turun. Ketika sampai di jalan aspal, mereka dijemput dengan kendaraan motor dan diantar ke rumah salah satu warga di Ranupani. Sesampai di situ terlihat ramai oleh warga, polisi, dan ambulan.
Dan di situ Saha baru percaya kalau Hanafi memang benar-benar sudah pergi dengan tenang. Saha diinterogasi oleh polisi tentang kejadian itu. Ketika sedang diinterogasi, Faruk pamit ke kamar mandi. Lalu jenazah almarhum Hanafi dimasukkan ke dalam ambulans dan Saha diminta untuk ikut. Saha kemudian bilang pada polisi, "Sebentar Pak, masih ada satu teman lagi tapi lagi di kamar mandi." "Udah gak apa-apa, biar nanti sama teman lainnya, yang penting sekarang kamu ikut dulu," jawab Pak Polisi. Jenazah almarhum Hanafi dibawa ke rumah sakit di daerah Lumajang. Ketika sudah sampai di RS, Saha melihat almarhum Hanafi sudah ada di kamar mayat. Lalu Saha ikut ke rumahnya Hanafi di Lumajang untuk ikut memakamkan almarhum. Selama 7 hari, Saha tinggal di rumah almarhum Hanafi. Keluarga almarhum Hanafi sangat sedih atas kepergiannya, sampai-sampai meminta Saha agar tinggal di situ. Karena perilaku Saha selama di rumah mirip sekali dengan perilaku almarhum ketika berada di rumah. 7 hari kemudian, Babe dan Faruk datang ke rumahnya almarhum untuk ziarah dan menjemput Saha untuk kembali ke Jombang. Sebelum meninggal, Hanafi mempunyai 2 keinginan. Yang pertama, dia ingin datang ke geng Potlot karena dia adalah anak selengker. Keinginan pertamanya sudah terpenuhi bersama sahabatnya anak selengker asal Jombang. Keinginan keduanya, dia ingin menginjakkan kakinya di Gunung Semeru. Dan keinginan itu terpenuhi bersama 2 sahabatnya, yaitu Saha dan Faruk. Sekian dulu episode Mereka Ada kali ini. Ambillah pelajaran dari cerita di atas. Puncak gunung adalah impian dari para pendaki, tapi bukanlah yang utama. Ketika fisik sudah mencapai batas maksimumnya, maka berhentilah sejenak untuk beristirahat. Nikmati dan syukuri di mana tempatmu berpijak. Karena puncak sejati adalah ketika kita bisa berdiri di atas ego diri kita sendiri. Sampai bertemu pada episode Mereka Ada selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.